Akan diaktifkan kameranya. Oke. Ya, kita bahas tadi negara hukum dan HAM ya. Sebelum ke slide selanjutnya, nah, saya mau tanya, apa sih yang bisa Anda simpulkan terkait tentang perbedaan HAM dan juga hak warga negara? Silakan. Permisi Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Siapa? Sophia. Oke, silakan Mbak. Ya, mohon maaf jika salah ya Bu. Kalau menurut saya perbedaan dari hak asasi manusia dengan hak warga negara, dari pengertiannya saja, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Jadi tidak ada diskriminasi antara warga negara di suatu negara lain dengan di suatu negara tertentu, itu sama hak asasi manusianya. Kemudian sedangkan kalau hak asasi warga negara itu adalah hak yang dimiliki oleh warga negara tertentu yang hidup di suatu negara. Mungkin saja hak warga negara antara negara yang satu dengan negara yang lain itu bisa berbeda. Seperti itu, Bu. Absen berapa, Mbak? Absen 21. 21. Oke. Baik, jadi perbedaan antara HAM dan hak warga negara, kalau hak asasi manusia dia secara universal, kalau hak warga negara berarti sebatas status kewarganegaraan kita itu di mana ya, jadi menyesuaikan status kewarganegaraan kita. Jadi kalau kita warga negara Indonesia, maka kita mengikuti hak-hak yang ada atau yang diatur di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa pengertian negara hukum ya, yang mana negara hukum itu secara terminologis artinya adalah atau diistilahkan prestat atau rule of law ya. Nah, sepertinya saya nggak usah menjelaskan lagi gitu ya, karena di materi sebelumnya ya kita sempat membahas pengertian dari negara, yang mana negara itu adalah suatu wilayah yang didiami atau diduduki oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini sambil kira-kira kalian masih ingat nggak ya? Unsur-unsur pembentuk negara itu kan ada dua ya, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang termasuk di dalam kedua unsur itu apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat kah? Siapa ini? Rizky. Rizky, oke Rizky, silahkan Rizky. Jadi untuk unsur konstitutif tadi terdiri dari 3, yakni ada rakyat, pemerintah, dan juga wilayah. Sedangkan unsur deklaratif itu berisi tentang pengakuan dari negara lain. Itu, Bu. Oke, absen berapa Rizky? Absen 18, Bu. 18. Oke, baik. Jadi ada kedua unsur ya, unsur konstitutif yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, sedangkan unsur deklaratif itu pengakuan dari negara lain. Nah, sedangkan ciri-ciri negara hukum, nah ini HAM terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, artinya hukum itu yang tertinggi, lalu pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan trias politika demi kepastian hukum. Ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang tahu apa aja yang termasuk di dalam trias politika? Ada 3 lembaga. Lembaga apa aja? Ada yang tahu kah? Oke, Rizky lagi, silahkan. Kalau tahu saya di trias politika itu ada 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Bu. Yudikatif. Absen 18 ya tadi. Nah, yang mana Indonesia itu menganut pemisahan kekuasaan. Artinya, lembaga satu dengan lembaga yang lainnya itu saling berkoordinasi. Jadi, misal DPR itu tugasnya membentuk undang-undang. Maka yang mengesahkan adalah lembaga eksekutif, yaitu
presiden. Sedangkan pembagian kekuasaan itu tidak ada koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Biasanya terjadi di beberapa negara serikat. Jadi, semisal tugas lembaga A itu hanya membuat undang-undang, ya maka presiden tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut. Itu kalau kekuasaan. Jadi lembaga satu dengan lembaga yang lainnya itu saling berkoordinasi, ya, saling berkoordinasi. Nah, lalu ciri yang selanjutnya yaitu kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, pemilihan umum yang bebas, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, dan kebebasan sikap dan berorganisasi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum yang mana dicantumkan di pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, ya, yang mana negara Indonesia adalah negara hukum, dan ternyata negara hukum itu bersifat secara dinamis, artinya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diubah gitu karena mengikuti perilaku atau kejadian masyarakat saat ini. Nah, di sini ada beberapa definisi dari para tokoh terkait dengan hukum, yaitu yang pertama mengartikan bahwa hukum itu sebagai petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, hukum itu diartikan sebagai karya manusia yang berisikan petunjuk-petunjuk laku, ya. Jadi kapan kita baik untuk dilaksanakan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sedangkan yang ketiga, hukum itu berisi tentang peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang terakhir, hukum itu berisikan pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Jadi dari keempat definisi itu dapat kita artikan bahwa hukum itu adalah sebuah pedoman yang mana jika kita melanggar maka kita akan dikenai suatu sanksi, gitu ya. Jadi kalian bangun tidur sampai tidur kembali itu pasti ada aturan, ada hukumnya, gitu ya, yang berada di sekitar kalian, gitu kan. Mungkin contoh kecilnya kalau misalkan kalian di rumah nih, harus tidur jam 9. Nah, itu udah suatu aturan di situ ya. Atau pedoman atau perilaku yang mana harus kita laksanakan. Nah, kalau misalkan nggak jam 9, misal ada sanksi dari Bapak Ibu kalian, misal seperti apa gitu. Begitupun ketika kalian mengikuti perkuliahan, maka di situ akan ada suatu aturan gitu kan. Dan kalau kalian nggak mengikutinya, maka kalian akan terkenai oleh sanksi gitu ya. Nah, itulah beberapa pengertian dari hukum. Lalu di sini ada unsur-unsur pembentuk hukum, yaitu ada unsur ideal dan unsur real. Yang mana unsur ideal itu berarti dia bersifat abstrak. Nah, itu ada rasa manusia dan rasa susila. Sedangkan unsur real itu terdiri dari manusia, kebudayaan material, dan lingkungan alam. Nah, untuk fungsi hukum itu sendiri, nah itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, lalu sebagai penegak keadilan, gitu ya, lalu sebagai faktor penjamin keseimbangan dan keserasian, tadi checks and balance, dan yang terakhir untuk menyelesaikan sengketa, ya, biasanya kalau kalian menyelesaikan ada suatu permasalahan, tidak bisa menggunakan mediasi, maka bisa melalui jalur hukum, ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau menurut Donald Black, nah itu dari keempat itu ya istilahnya seperti ini, law as a tool of social control, law as a tool of social engineering, law as a tool of social empowering, dan law as a tool of dispute settlement. Nah, di sini hukum itu apa sebenarnya gitu ya, itu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Mungkin di benak kalian atau di pikiran kalian atau di hati kalian merasa bahwa hukum itu tidak 100% tercapai tujuannya gitu ya. Mungkin kalian merasa ada yang tidak adil gitu ya. Misal kayak yang kasusnya pencucian uang, apa tuh, afiliator trading gitu ya. Kenapa kok cuma dia aja yang dimiskinkan? Kenapa koruptor kok tidak? Nah, itu kan berarti ada suatu ketidakadilan gitu ya. Nah, lalu di sini ada dasar dan dasar berlakunya hukum. Nah, berarti nilai itu artinya kan value ya.
apa yang terkandung di dalamnya. Nah, maka hukum itu sah jika memenuhi nilai keadilan, lalu dapat diterima oleh masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, lalu slide yang berikutnya, hukum itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara hukum privat dan hukum publik? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Oke. Izin jawab ya, Bu. Hukum publik itu yang mengatur hubungan antar negara atau kepentingan umum, sedangkan privat itu yang mengatur hubungan perseorangan atau kepentingan perseorangan gitu, Bu. Oke, baik. Absen berapa? Absen 19, Bu. 16. Adakah pendapat lain? Oke. Jadi kalau hukum privat itu memang dia mengatur perseorangan. Gitu ya. Misal, ini yang lagi marak ya sekarang para selebgram gitu ya. Semisal Ronald ini jadi selebgram gitu ya. Nah, pasti di situ dia akan ada perjanjian bersama gitu kan. Misalkan Ronald tuh harus mempromosikan produk baju misalkan gitu. Di instastorykan 1 kali 24 jam dengan bayaran 500 misal gitu. Nah, maka ketika Ronald misal dalam jangka waktu 5 jam aja udah dihapus, maka kan dia tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama tadi kan. Nah, maka Ronald bisa dikenai suatu sanksi. Nah, maka yang dikenai sanksi siapa? Ya hanya Ronald itu saja. Ya kan? Karena apa? Karena pihak yang ada di perjanjian kerjasama itu ya Ronald gitu. Meskipun Ismi temannya Ronald, maka Ismi tidak bisa dikenai sanksi tersebut karena Ismi tidak ada di dalam surat kerjasama tersebut. Jadi kalau privat itu lebih kepada orang ya yang terkait di dalam perjanjian tersebut saja. Di luar itu dia tidak ada akibat hukumnya. Kan ketika kalian menikah misalkan ada suami istri, ada perjanjian perkawinan, maka ya yang ada di pihak tersebut ya hanya pasangan A dan pasangan B tadi. Di luar itu tidak bisa ikut campur atau tidak terkenai sanksi-sanksi atau aturan-aturannya gitu ya. Jadi hukum privat itu hanya mengatur perseorangan atau individu satu dengan yang lainnya. Lalu kalau hukum publik itu dia mengatur secara umum untuk kepentingan umum. Jadi misal ada tindak pidana pencurian, pemerkosaan, penipuan, penggelapan. Nah itu karena semua orang bisa saja terjadi akan hal tersebut. Gitu. Yang penting dia terbukti bersalah, baru dia akan dikenai hukuman tersebut. Gitu. Jadi itu berlaku secara umum, gitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa unsur tadi ya, mulai dari sama sebenarnya unsurnya itu agar hukum itu bisa ditegakkan, yaitu harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian, gitu ya. Dan yang terakhir, untuk apa adanya negara hukum dan HAM, gitu ya, untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan keterkaitan HAM dengan negara hukum, gitu ya, HAM itu kan tadi bersifat universal. Maka pembatasnya adalah hukum. Ya. Nah, hukum di setiap negara satu dengan negara yang lainnya itu berbeda. Maka ada istilah negara hukum. Jadi kita tidak bisa memprotes gitu ya hak warga negara satu dengan yang lainnya. Karena kita harus lihat bagaimana background atau latar belakang yang ada di negara kita. Ya, semisal di UUD NRI 45, gitu ya. Mungkin yang kemarin dapat tugas D1 D2 tentang UUD NRI 45. Nah, setiap orang itu berhak untuk berkeluarga, gitu kan. Nah, tetapi di sini ada batas usia gitu kan. Di Indonesia 19 tahun. Apakah di luar negeri juga 19 tahun? Nah, itu kan pasti berbeda atau bahkan bisa sama. Gitu. Jadi hak asasi manusia itu memang bersifat secara universal, tetapi ketika kita masuk ke hak warga negara, maka itu akan ada suatu pembatasan tergantung dari negaranya.
ya kita nggak bisa protes. Kalau mau protes, ya otomatis kita pindah status kewarganegaraan. Gitu simpelnya. Misal, tadi terkait dengan berkeluarga, itu yang paling mudah menurut saya untuk kalian paham. Di Indonesia tidak boleh menikah sesama jenis, ya. Apakah itu melanggar HAM? Tidak, karena disesuaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Yang mana, kenapa? Nah, itu kan background-nya banyak banget gitu ya. Kenapa di Indonesia kok tidak boleh sesama jenis? Karena dilihat dari culture yang ada di Indonesia.